syai'an qala ahaduhuma inni arani asur khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu min nabi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Masih lanjutan kemarin cerita Nabi Yusuf, beliau dikasih dua pilihan antara memenuhi permintaan Zulekha dan dipenjara. Beliau lebih memilih Rabbi sijni ahabbu ilai. Bahwa penjara lebih saya sukai daripada saya menuruti keinginan niswah tadi. Fastajaba lahu rabbuh. Akhirnya ya Allah jabahkan. Umpamanya Allah Nabi Yusuf itu meminta dibebaskan dari penjara, diselamatkan dari itu, ya Allah kasih jalan ya. Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Bagaimana ya Nabi Ibrahim apa itu selama benar, kita itu udah sebenarnya kita tuh punya zat yang mengatur segalanya. Makanya kalau kita punya pilihan ya yang enak-enak saja lah. Pilihan jangan daripada yang enak-enak saja. Benar. Makanya yang namanya kata-kata itu doa itu seperti itu. Dan yang namanya kekuasaan Allah itu maha luas, tidak bisa sama sekali dijangkau oleh kekuatan kemampuan akal. Lah, karena menuruti ya Allah pun ya kasih jalan untuk supaya Nabi Yusuf itu di penjara. Akhirnya walaupun Nabi Yusuf benar-benar bersih, summa badalahum menjadi merawat ayat dengan bukti-bukti anak jadi saksi. Terus apa Sobekan ya sangat kuat sekali. Tapi apa musyawarah ini gimana? Dan si Zulekha-nya juga sehabis itu tuh ngomong sama suaminya, ini udah kepalang basah saya itu. Saya memang dulunya menuduh Nabi Yusuf berbuat, tapi ternyata Nabi Yusuf itu bersih. Dengan apa? Dengan bukti tadi yang terlahir. Bukti itu bahwa sampai wanita-wanita itu semuanya teriris, terpotong itu. Terpotong. Jadi udahlah. Saya minta kepada suaminya itu dua. Saya pengen dipenuhi keinginan saya dengan Nabi Yusuf, atau Nabi Yusuf di penjara. Ini apa? Musyawarah Al-Aziz itu. Suaminya itu dengan itunya, jadi ini tuh kembalinya lahum itu adalah bukan wanita, itu lahum itu suaminya dan penasehatnya, tapi dipengaruhi oleh istri. Makanya bahasanya layus jananna gitu. Jadi perempuan memanjarakan Nabi Yusuf. Sebenarnya yang namanya Ibnu Ada itu juga tidak tega. Masa orang benar malah justru di penjara gitu. Orang-orang bersih malah justru di penjara. Makanya kata Allah, ini perempuan ini yang menjarakan itu. Perempuan memenjarakan itu sebenarnya. Jadi memang yang namanya perempuan walaupun lemah tapi memang kuat. Kuat. Makanya tidak ada adanya obat kuat itu untuk melawan wanita. Karena memang kuat wanita itu. Adanya obat kuat ya untuk melawan wanita. Sebab wanita itu sangat kuat. Dadang sur di dadang. Dadang menang dadang. Tidak ada obat kuat itu buat wanita itu ya. Ada enggak? Enggak ada. Obat kuat buat wanita adanya tuh laki-laki, karena laki-laki itu Lemah. laki itu Andri tak lemah memang Andri. Ya maaf itu maaf. Semua laki-laki. jadi sampai suaminya terus
penasihat-penasihatnya ya kalah, dipengaruhi oleh Wanita. satu wanita tadi. Walaupun itu menerjang kebenaran yang istilahnya itu aturan, tetap Nabi Yusuf di penjara. Terus di penjaranya juga tidak diketok palu berapa hari, tidak ditentukan, Tidak diponis. tidak diponis gitu tuh. Udah di penjara aja sampai berapa tahun udah, sampai itunya aja, pokoknya bisa ditentukan lah, hatahin. Nah akhirnya tapi kenyataannya memang di penjaranya itu keluar itu karena memang ada sesuatu yang lain, bukan karena vonis tadi. Memang dia harus dikeluarkan. Dan di penjaranya berapa? Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan sampai 12 tahun. Ya bukan waktu yang sedikit, paling minum pokoknya kawal yang paling rendah itu beliau di penjara itu 7 tahun, ya kenyang lah kalau itu. Sekolah SD juga rasanya. 6 tahun. 7 tahun. Malah ada yang mengatakan kill itu 12 tahun. Nah, masuk. Wadakhala mahusidnya fatayan. Sebenarnya di dalam pelanjutnya ada dua pemuda. Yang satu pelayan minuman, yang satu pelayan makanan. Dan di sini juga walaupun dalam cerita hampir rata-rata mufasir. Walaupun gimana ini raja itu sebenarnya raja yang adil sebenarnya itu. Raja yang besar pengaruhnya itu. Tapi tetap aja ada sekelompok dari negara Mesir itu yang pengen membunuh raja tersebut. Jadi istilahnya itu yang namanya adil terus semuanya tidak, tetap aja ada aja yang namanya di dunia itu walaupun bagaimanapun baiknya gitu tuh kita, bagaimanapun adilnya tidak ada yang benci, tetap aja ada. Bagaimanapun adilnya raja. Ya coba kita lihat sejarah. Sobat Umar adilnya seperti apa coba? Seperti apa? Sangat tragis ya kalau lihat Dohir meninggalnya itu. Iya Sobat Umar. Sobat Utsman adilnya seperti apa? Itu tidak ada yang terdolimi rakyat, tapi apa? Seperti itu. Meninggalnya itu terbunuh. Sahabat Ali adilnya seperti apa gitu. Apa rakyat yang minta dikasih. Tapi tetap bukan berarti tanpa tidak bakalan ada musuh, tetap malah justru ya semuanya itu seperti itu terbunuh semua. Iya. Bisa disogok. Dan raja ini pun termasuknya adil itu. Adil itu. Sampai ada sekelompok dari itunya pengen membunuh. Akhirnya dengan masuk istana, mencoba menyogok tukang masak dan tukang minuman. Nah, ternyata yang kena itu tukang masaknya. Tukang minuman tadinya mau gitu. Tadinya mau, pas dipikir-pikir, waduh bakal aja baik kita di sini nikmat malah apa. Itu pandai bersyukur, akhirnya nggak jadi. Tapi udah yang masaknya udah jadi kasih racun. Akhirnya kerja jangan makan itu makanan. Padahal sih itu waktu dibilangin itu berdua gitu tuh. Berdua gitu. Udah sepakat gitu ya. Sepakat, ayo gitu tuh. Sebab gede sogokannya itu. Bisa 7 turunan nggak bakalan habis. Kagok kan. Andri kagok lah. Ya akhirnya sampai kadang-kadang ya yang namanya membatalkan kebenaran itu kalau udah di sogok seperti itu kadang suka lemes kadang-kadang. Tapi yang satunya sadar, yang minuman itu enggak, saya mah udah diterima di kerajaan, udah raja berbakti kepada kita, masa justru saya akan membunuh cuma itu. Akhirnya tidak dikasih racunnya itu tidak dikasih sama minuman, cuma yang makanan tetap udah mantep itu tetap dikasih. Akhirnya pas mau itu sang raja jangan kau makan makanan. Ya yang makanan juga tahu bahwa ini juga minuman dikasih racun juga, orang aja jaga jangan minumannya jangan dimakan, itu telah dikasih racun. Akhirnya harus coba minum. Dia makanan tidak jadi dia berani minum. Tapi waktu makanan kamu makan. Nggak mau saya. Akhirnya dicoba ke hewan, ternyata meninggal. Mati ya hewannya. Tapi apa dengan apa ini ada yang tidak beres, tapi tetap semuanya itu di penjara.
Gitu. Walaupun yang apa sebenarnya kalau lihat kan yang benar itu ya, yang minuman gitu. Tapi karena pasti ada sesuatu yang kita beres, jadi udah semuanya dipenjarakan semua. Ini semua dipenjarakan. Jadi cerita kenapa keduanya masuk penjara. Kali kok. Dan ini ya sebetulnya banyak rahasia lah di sini tuh. Banyak pelajaran-pelajaran yang ilmu politik ada, terutama ilmu politiknya di situ sangat kental lah, tinggi. Intelijen. Makanya apa? Intelijen. Sangat tinggi ya. Inna naraka minal muslimin. Akhirnya di dalam penjara diceritakan bahwa saya itu dalam melihat diri saya dalam mimpi itu memeras anggur. Kalau yang satunya saya membawa di atas kepala saya itu nampan, terus ditotolin oleh burung-burung itu. Saya pinta takbir. Nah, ini bahasanya ada kalau dalam tafsir Jalalain ya. Tadi apa? Mang Nana itu nuhbir ya. Iya, lanah tabirona. Itu kalau lanah tabirona, ini ada dua penafsir. Lanah tabirona berarti ucapan yang tadi ceritakan itu bohong. Bohong gitu. Makanya nanti ada di belakang ayat Faya sulabu fatakulite rumirosi olala kamakola maro'ina. Saya enggak mimpi apa-apa padahal apa. Ini nyata. Orang menceritakan bilang sesuatu. Saya mimpi gini. Taruhlah itu adalah kebohongan. Lalu seseorang menjawab, kamu tak akan gini. Walaupun mimpinya bohong, dia ceritakan itu akan jatuh gitu. Akan jatuh. Walaupun tadi saya mimpi itu, menceritakan mimpi itu bohong. Hanya sama orang yang pintar, sama kiai. Akhirnya dikleka, kalau kamu mimpi itu, kamu tak akan mengalami ini. Alhamdulillah, padahal saya bohong. Jatuh itu nanti tetap. Walaupun itu bohong Walaupun itu bohong. Itu sebagaimana apa ini yang dipegang oleh tafsir Jalalain itu. Tafsir Jalalain itu. Makanya di ayat nanti itu waqala ma ra'ayna syai'an. Saya tidak mimpi apa-apa, bohong tadi itu. Kata Nabi Yusuf, apa jawabannya? Qudiyal alladzi fi tahtiyan. Kenyataan itu akan terjadi. Kalian bohong atau benar akan terjadi. Jadi yang namanya ya kebohongan itu sangat berbahaya. Bohongnya ke Nabi. Ngetes. Apa tujuannya ngetes itu? Itu salah satu dua pendapat. Dan pendapat yang seperti ini itu dipegang oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, pengarang tafsir Jalalain itu. Tapi beliau sebelum menyampaikan menceritakan takbir mimpinya tetap memasukkan sesuatu yaitu apa? La yatikum ta'amun tarzaqani illa nabatukum bi tabil qabla yatikum dzalikum mimma 'ala min rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa hum bil akhirati hum kafirun wa tabatu millata abai ibrahim ma kana nabi syai'a billahi min syai' dzalika min fadlil alaina wa lan nas walakinna athara nas la yashkurun. Ini masih belum menceritakan tentang takbir ru'ya. Sebelum menceritakan takbir ru'ya, kita kalau ada kesempatan apapun tentang sesuatu tetap kita masukkan gitu intinya. Kita umpamanya mengajar sesuatu, tetap kita ada yang perlu dipesankan walaupun tidak ada hubungannya. Tolong dengan tujuan seperti itu dia kita minta ke kita itu adalah suatu kesempatan. Bisa dakwah atau apa sebagaimana Nabi. Ini pelajaran yang sangat tinggi sekali lah, terutama ini masalah ketauhidan. Jadi apa yang kamu mimpikan itu kenyataannya kamu tidak bakalan dapat seperti itu, tapi justru saya akan menceritakan tentang takwilnya. Tapi sebelumnya
bahwa apa yang saya katakan ini adalah mimma 'allamani Robbi. Rabbi, adalah sesuatu yang Allah ajarkan kepadaku. Gitu. Jadi saya ngomong itu bukan karena rasa kita punya pengetahuan, apalagi saya itu seperti orang dukun atau apa, tidak. Itu adalah mimma 'allamani Rabbi. Kenapa? Ilmu alami Rabbi, sebab prinsip bahwa kita itu ilmunya adalah dari Allah. Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wal yawmil akhir hum kafirun. Sebab saya meninggalkan milahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang pada hari akhir mereka mengkafiri, tidak mengimani. Jadi kalau orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ilmunya itu dari Allah. Kalau tidak iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ilmunya dari setan. Biasanya istilahnya dukun apa gitu. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau sebenarnya kita yakin iman kepada Allah dan hari akhir, keilmuan kita itu dari Allah gitu. Keilmuan kita itu dari Allah. Makanya apa di sini wattabatu millata abai Ibrahim Ishaq wa Yaqub maka dalana an nusyrika billahi min syai'. Lah, ini juga pelajaran kita punya orang tua. Orang tua kita soleh-soleh, jangan sekali-kali kita langgar kesolehan orang tua. Jangan sampai kita nyimpang. Berarti kalau kita udah nyimpang, berarti saya orang yang pertama melakukan penyimpangan. Kalau diikuti oleh anak-anak kita dapat bagian. Kita dapat bagian. Umpamanya orang tua kita soleh, iman kepada Allah, kaki kita soleh, iman kepada Allah. Saya malahan nyimpang. Terus udah nyimpang diikuti oleh anak kita, ya kita bagian terus. Mansanna sayiatan gitu. Alhamdulillah. Dan kita ini insya Allah kita semua ini wattabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Makanya sangat tidak dibenarkan orang-orang yang suka menyerang kita. Namanya kamu melakukan ziarah kubur, kamu melakukan marhabaan, itu gara kesesatan orang-orang tua kamu tuh tidak punya dalil semua gitu. Kamu tuh ziarah kubur tidak ada dalilnya, 7 bulan apa tuh, kamu yakin tidak tahu dalilnya karena mengikuti orang tua gitu. Nah orang yang nyuruhkan seperti itu, dalil Quran. Kamu paling dalilnya apa? Saya melakukan semua ini karena orang tua melakukan ini tahlilan, marhabaan. Lah dalilnya itu pakai orang-orang tua yang kafir gitu. Orang tua kafir itu. Mestinya yang dalam Al-Quran itu orang tua yang diikuti ada 2, ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah yang mukmin itu ceritanya itu anak turunannya Nabi Ibrahim. Wattabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Kita mengikuti orang tua tetap tidak bisa divonis langsung itu tidak benar. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya seperti ini Nabi Yusuf, orang tuanya Nabi Yakub, kakeknya orang tuanya Nabi Ishak, orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tidak bakalan lah sesat itu. Tidak bakalan sesat. Tapi yang lainnya yang menyembah berhala, terus kita menyembah berhala karena melihat orang tua. Ya benar gitu. Lah kita kan orang tua kita tidak menyembah berhala. Menyembahnya Allah. Kenapa pakai dalil kita itu orang-orang tua yang kafir, yang sesat gitu. Ya kalau melihat ya kita pegangannya ini, kita punya orang tua harus ikuti kebaikan orang tua. Jadi wattabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq Yaqub maka lana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak pantas untuk mensekutukan Allah dengan suatu apapun, dari apapun. Dzalika min fadlillah alaina walan nasi walakinna afarsillah yashkurun. Dan orang dikasih keyakinan iman kepada Allah, tidak memusyrikan, itu suatu fadlillah, anugerah Allah yang terbesar. Tidak ada duanya lah. Tidak ada duanya. Kita beriman kepada Allah itu adalah fadlillah alaina. Di sini kan kalau Nabi Yusuf alaina wa alannas, dan orang-orang yang manusia yang tidak menyebutkan Allah itu berarti dia telah mendapatkan fadlillah.
Tapi walakinna aktsaran nasi la Urun. dikasih anugerah besar tidak mau bersyukur, pengennya tuh yang kecil-kecil aja, yang rendah-rendah. Seperti apa? Nih, kamu kasih sesuatu fadl Allah yang sangat luar biasa untuk keselamatan dunia akhirat. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Justru kita yang diinginkan itu sesuatu yang kecil, yang hina, yang rendah, yang apa. Ini meraktekan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kita jangan jadi aktsaran nas, berarti kan ada Qalilnya, kita tuh cari yang itunya, yang sedikitnya, jangan yang banyaknya gitu. Ya, semudah-mudahan kita itu jadi orang yang pandai bersyukur akan apa? Keimanan terhadap Allah. Itu suatu kenikmatan fadl yang tidak ada duanya di dunia dan di akhirat. Ya, wallahu alam, enggak.